Ya, sahabat Kristus, pada sesi kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Coki Siaan yang kali ini beliau tinggal di Jakarta. Beliau adalah seorang yang dipakai Tuhan dalam dunia usaha. Selamat sore Pak Coki. Selamat sore Pak. Shalom, kabar baik Pak, puji Tuhan. Mau sharing-sharing sebentar ini. Yang kita perbincangkan itu menjadi berkat bagi teman-teman yang nantinya akan menyaksikan. Ya, Pak Coki saat ini sudah berkeluarga bersama dengan berapa anak Pak? Tuhan karuniakan. Ya, saya sudah dikaruniakan 3 orang anak Pak, 1 orang putri, 2 putra. Puji Tuhan, yang paling besar SMA, ada juga yang nomor 2 masih SMP, dan yang paling bontot ini masih SD Pak. Wah, luar biasa, berarti masuki masa-masa remaja. Ya, betul. Yang mungkin bisa disebut generasi milenial. Betul Pak. Pak Coki, kalau boleh diketahui latar belakang profesinya apa Pak? Saya wirausaha Pak, wira swasta. Saya dan istri masing-masing kebetulan kami punya bidang usaha yang sama di bidang properti, cuman kami menjalaninya masing-masing sendiri-sendiri Pak, terpisah. Oh. Apakah memang dipertemukan Tuhan karena masing-masing dalam bidang properti ini? Kebetulan tidak. Tidak juga. Kebetulan tidak, tapi berjalan dengan waktu, tepatnya di sebelum pandemi, memang istri berminat ikut terjun di dunia properti, tapi dalam usaha, dengan konteks usaha dengan pihak lain Pak, orang lain gitu. Iya Pak, dalam masa pandemi yang kurang lebih berjalan 2 tahun ini, tentunya kan memakan dampak di berbagai pihak, berbagai sektor usaha. Kalau menurut yang Bapak alami, apa dampak pandemi bagi usaha properti yang Bapak tekuni selama ini? Ya, jadi khususnya buat usaha saya, dampak dari pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020 itu sungguh terasa sekali Pak, khususnya bagi kami ekonomi rumah tangga di keluarga, karena memang mengandalkan dari penjualan perumahan, tapi di sektor yang saya kerjakan itu terdampak sekali pandemi, sehingga singkatnya semenjak mulai dari di awal bulan Februari 2020 itu saya udah mulai merasakan ini kayaknya akan terasa cukup keadaan ekonominya akan semakin turun ini di usaha yang pastinya berdampak ke rumah tangga. Selain itu juga secara penjualan turun, di satu sisi juga dari sisi usaha kebetulan saya juga berpartner saat itu, ada beban kewajiban perbankan yang memang mau nggak mau harus tetap dipenuhi, walaupun secara sisi pendapatannya juga rendah, bisa dibilang tidak ada penjualan. Itulah yang kami alami di awal-awal Pak, di tahun 2020 kemarin. Kurang lebih gitu sih Pak Oki. Menurut pengamatan Pak Coki, apakah itu juga melanda pihak-pihak yang lain atau teman-teman yang lain yang juga bergerak dalam bidang properti juga? Menurut saya sih, saya melihat bahwa memang sebagian besar ya Pak, sebagian besar ya. Mungkin ada yang tidak terlalu berdampak, ada pastinya. Ya seperti salah satunya sebetulnya yang dijalankan oleh istri saya, tapi secara umum sih hampir keseluruhan berdampak Pak. Ya. Nah, dari situasi yang kita hadapi, pandemi ini yang juga semua kita alami, termasuk usaha yang Bapak tekuni, kan waktu demi waktu sudah berjalan. Kira-kira apa
ada nggak pertolongan Tuhan yang Bapak alami, yang pernah Bapak alami di masa-masa pandemi? Bisa di-sharingkan? Baik, Pak. Eh, Pastinya pertolongan Tuhan begitu luar biasa, Pak. Kami alami, tapi mungkin saya sedikit flashback kalau diizinkan untuk bercerita. Eh, Flashback ini saya bisa sampaikan karena memang setelah dalam beberapa waktu ini saya coba merenungkan rentetan dari COVID ini, ternyata buat pengalaman saya pribadi sepertinya tidak tidak terjadi seperti itu saja, artinya tidak sebatas di pandemi. Jadi sebelum tahun 2020 ini, di 2019 ya, karena pandemi kan 2020 ya Pak Oki ya. Iya. Di pandemi 2020, 2019 saya sudah merasakan ada hal yang selama saya bekerja itu ada hal yang membuat saya tidak merasa tenang gitu loh ya. Karena memang saya ingat sekali di masa-masa itu, contoh kecil, di saat saya mau berangkat kerja, saya terus berusaha hari-hari itu mencari hadirat Tuhan, Pak, karena di masa itu beberapa pekerjaan juga sudah mulai terlihat penurunan, tapi bukan karena pandemi, karena memang belum ada pandeminya. Nah, di situ saya coba mencari hadirat Tuhan, mencari jawaban lah ya tepatnya, Tuhan apa yang sedang terjadi ini. Tapi secara yang saya alami saat itu, ada sesuatu hal yang ditaruh di batin saya membuat saya merasakan ini pasti akan terjadi sesuatu. Cuman saya tidak tahu apa itu gitu loh Pak. Nah, puncaknya memang pada saat mulai merasakan adanya pandemi ini. Itu pun saat itu saya ingat saya belum begitu menyadari bahwa oh ini loh, ternyata dari 2019 itu ada hal yang saya rasakan, kok bisnis ini ada sesuatu pelambatan. Mungkin di situ kalau buat saya pribadi, pertolongan Tuhan itu harus dimulai dari kesiapan saya untuk peka dulu terhadap apa yang sesungguhnya akan terjadi di kemudian hari. Walaupun secara manusia saya tidak memahami apa yang terjadi, baru memahaminya di 2020, Pak. Nah, kalau berkaitan dengan pertolongan Tuhan, buat saya pribadi dan keluarga, kita sangat merasakan sekali, Pak. Apalagi bisa dibilang perekonomian keluarga kami saat itu luar biasa. Wah, ya bisa apa ya, dibilang minus mungkin tidak, cuman karena memang begini, di 2018-2019 sebetulnya saya baru bangkit dari usaha, dari semenjak usaha saya bangkrut ya Pak ya. Jadi sebetulnya itu masa baru bangkit-bangkitnya kami, tapi dilanjutkan dengan pandemi ini. Jadi kesiapan kami secara finansial dan dalam menghadapi situasi yang tidak umum, kami tidak siap sebetulnya Pak. Kami tidak siap, saya bisa bilang begitu, karena ya banyak aspek membuat kami itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga. Tapi kalau kita selalu percaya bahwa pada saat itu memang saya yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong keluarga kami. Ada saja pertolongan Tuhan yang luar biasa, khususnya yang terjadi di saat satu sisi secara bisnis properti saya drop, istri saya di saat pandemi itu di gelombang pertama tinggi, dia dapat berkat Tuhan melalui Tuhan izinkan penjualan transaksi properti itu yang nilainya nggak sedikit Pak. Dan itu memang ibaratnya kayak ada badai, di tengah badai yang kami hadapi dengan berbagai macam kekhawatiran yang ada Tuhan kasih hujan berkat di situ Pak melalui penjualan properti. Nah, jadi kalau saya mengartikan apa yang saya bilang berkat Tuhan itu, ya itulah sebetulnya pertolongan Tuhan memang luar biasa. Tapi dasar dari situ memang kami di saat 2020 itu kami rutin bersama anak-anak, bisa dibilang dalam waktu 7 hari itu hampir setiap jam 8 malam kami membangun mesbah keluarga Pak. Dan menurut saya itu berkat Tuhan yang luar biasanya, bukan sebatas materi, artinya kami bisa saling mengenal satu sama lain,
sama anak-anak ini yang tadi Bapak bilang mungkin di masa remaja ini butuh mereka lebih lebih dipahami. Nah, disitulah sebetulnya kami mendapat selain berkat materi ya, berkat apa ya menurut saya bagaimana rumah tangga itu harus dibangun dalam kasih Kristus walaupun di tengah masa-masa paceklik gitu loh. Kami terus satu hati, kami doa walaupun memang nggak enak banget ngerasanya karena di satu sisi besok pagi diperhadapkan dengan situasi ekonomi yang memang cukup berat ya karena saya nggak bisa bekerja, terbatas ruang gerak. Tapi memang saya sih memakai satu pemahamannya gini Pak Oki, yang membuat saya rada kuat tuh yang ngalami pandemi itu bukan cuma keluarga kami. Oh, Ya, artinya ternyata. ada teman-teman sama di keluarga-keluarga lain juga mengalami yang sama. Nah, ibaratnya kami nggak sendiri kan. Mungkin kalau merasa bahwa ada suatu di situasi normal kami mengalami musibah yang seperti apa, mungkin kami akan lebih berat. Tapi kalau ini sepertinya kami saling kita ini kan saya ingat banget waktu itu Pak Oki juga kita saling saling dukung dalam doa ya kan saling memberi kekuatan walaupun secara pertemuan tidak pernah bertemu sampai hari ini tapi ada kekuatan yang menurut saya luar biasa Tuhan izinkan contohnya kami bisa mengikuti Sumba saat itu untuk bisa saling memberikan kekuatan dan lain-lain. Itu satu berkat Tuhan yang tersedia Pak dan berkat-berkat lainnya banyak sebetulnya yang saya bisa sampaikan salah satunya selama 2 tahun itu ya puji Tuhan kami tidak mengalami namanya kena sakit corona ini Pak virus. Kami baru kenanya malah di gelombang ketiga yang sekarang. Jadi sudah terlambat. Tapi kata teman-teman dibilang meledek ya biar ngerasain trennya ikut jadi orang bisa cerita begitu katanya. Ternyata ya kayak gitulah sakitnya. Iya, Kurang lebih gitu Pak Oki. iya. Puji Tuhan. Tapi di setiap situasi ada saja pertolongan Tuhan. Di Betul setiap Pak. kesempatan ada saja penyertaan Tuhan. Iya. Dukungan keluarga yang secara nyata Pak Coki alami rasakan dalam bentuk apa yang membuat Anda kuat sampai saat ini? Ya, ini juga salah satu yang membuat saya kuat sampai hari ini bahwa kami keluarga khususnya pertama sih dari istri dan anak-anak dan juga berikutnya keluarga besar Pak. Kami begitu saling support, kami sungguh saling menyatukan hati kami di tengah-tengah proses masa pandemi yang harus sama-sama kita lewati. Kita saling memberi kekuatan, kita mengingatkan satu sama lain untuk membangun ucapan-ucapan yang positif satu sama lain. Karena memang di saat itu saya teringat sebetulnya mudah sekali buat kita terpancing oleh pikiran-pikiran yang membuat kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun karena mungkin situasinya juga tertekan ya Pak. Tapi ya buat saya bisa lolos dari masa-masa seperti itu dan bisa sampai sekarang dapat jalani hidup seperti saat ini, dukungan keluarga itu luar biasa Pak. Sampai hari ini kami rasakan dukungan mereka luar biasa ke kami Pak. Ya begitupun apa yang bisa kami lakukan sebatas kami lakukan untuk keluarga-keluarga saudara-saudara kami lainnya sih Pak. Gitu aja sih. Iya. Dalam setiap perjalanan iman seseorang biasanya masing-masing itu punya ayat-ayat penguatan pribadi, ayat-ayat yang menjadi kesukaan atau sebenarnya favorit. Kalau Pak Coki apa bagian firman Tuhan yang menguatkan, yang tidak terlupakan sehingga menjadi kekuatan sampai hari ini? Ya, ada beberapa yang memang menjadi sumber dari pembacaan firman yang memang saya baca itu memberikan saya kekuatan Pak, karena memang hampir tiap hari kami coba terus berpikiran sesuatu yang positif ya melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada satu ayat firman yang memang sampai hari ini cukup membuat saya merasakan bahwa memang dengan firman ini saya lebih kuat gitu loh Pak. Seperti ini saya dapatkan itu di
sebentar, harus pakai kacamata dulu. Ya, eh, sebetulnya ini ayat yang memang sering kali saya selalu baca Pak, karena saya itu dulu termasuk pribadi yang ibaratnya sering kali mengandalkan kekuatan saya sendiri Pak. Oh, Sehingga seringkali dalam posisi seperti itu Bapak mungkin bisa bisa tahu bahwa orang yang sering mengandalkan kekuatan sendiri itu orangnya gelisah gitu loh Pak. Orangnya tuh kayaknya nggak pernah merasa puas ya Pak ya. oh, Nah, di sini saya berusaha karena saya pertama berusaha menyadari dulu kenapa saya pilih ayat-ayat ini, karena saya sering kayaknya ini juga pernah saya coba tanya sama Bapak, apa namanya, kok ucapan syukur itu kayaknya harus dinyatakan ya. Nah, itu dulu itu membuat seperti suatu statement yang aneh gitu, Pak. Kalau ada orang bilang mengucap syukur gitu, Pak. Nah, saya sampai satu pemahaman, saya harus memahami ini karena kayaknya saya jauh dari hikmat Tuhan terkait dengan mengucap syukur. Nah, saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, Pak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang menjadi kekuatan buat saya di saat pandemi kemarin saya hadapi, bahwa ternyata di masa sulit seperti itu pun Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Saya harus berusaha dari pemahaman firman yang saya yakini itu, saya harus melihat bahwa pertolongan Tuhan yang dulu-dulu itu sebetulnya memang karyanya Tuhan, bukan karena kehebatannya kita sebagai manusia. Nah, atas dasar pemahaman itu saya minta hikmat Tuhan untuk minta Tuhan buat saya mengerti firman-Mu. Dan puji Tuhan Pak Oki, di saat saya salah satu dengan firman yang saya jadikan ayat emas lah saya bilang, itu saya seperti ada dapat hikmat dari Tuhan, sepertinya ada kekuatan yang baru bahwa oh iya loh, saya harus mengucap syukur bahwa dalam keadaan apapun Tuhan ternyata mencukupkan kebutuhan kita. Kurang lebih gitu sih Pak Oki. Terakhir Pak, apakah ada pesan yang disampaikan untuk mereka-mereka yang bergerak sebagai pelaku usaha di masa-masa pandemi yang masih belum berakhir ini? Apa pesan Tuhan atau apa pesan yang Bapak bisa sampaikan untuk menguatkan semua kami? Silakan Pak. Ya, pesan saya sederhana Pak. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kita percaya Tuhan punya kendali atas kehidupan setiap umatnya. Bahwa Tuhan tak pernah membiarkan umatnya. Yang kita butuhkan adalah kita harus tetap percaya, mengandalkan Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita Pak Oki. Karena tujuannya sebetulnya masa-masa diberikan situasi yang mungkin kadang nggak enak buat kita manusia, sebetulnya tujuannya adalah untuk iman kita semakin diteguhkan Pak, bahwa dalam keadaan sulit pun kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang memang senantiasa menopang hidup kita. Itu saja sih Pak, tetap andalkan Tuhan dalam setiap situasi Pak. Sahabat Kristus, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Coki, bahwa di masa-masa pandemi beliau menemukan pertolongan Tuhan, menemukan pembelajaran yang baik. Beliau boleh bersekutu dengan keluarga, mengenal anak-anak yang selama ini mungkin tidak sempat dikenali karakternya, dan puji Tuhan semua boleh dipulihkan. Dan pada akhirnya pun juga beliau menyampaikan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, karena pertolongan Tuhan pasti ada dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun juga.
Terima kasih Pak Joki Terima sudah kasih Pak berbagi. Oki. Tetap semangat, sukses Ya, untuk Pak. usaha yang dijalankan dimanapun, dan jadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Pak Oki. Ya, Tuhan semua berkati. Sukses Terima kasih. pelayanannya terus Pak. Ya, mari. Oke.